Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, di sini sudah ada kursi. Teh Sophie boleh duduk di kursi ini. Baik. Baik, di sini saya izin untuk duduk ya. Oke, Teh Sophie bagaimana perjalanannya? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Baik, di sini saya sebelumnya izin untuk mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Utami Dewi. Di sini saya akan menjadi konselor yang akan memandu proses konseling ini berlangsung. Dan agar lebih akrab, saya bisa memanggil Teh Sophie dengan panggilan apa, Teh? Sophie. Oke, jadi saya memanggil Teh Sophie dengan Sophie aja ya, Teh. Baik, Teh Sophie sebelumnya agak lebih relax, Teh Sophie. Saya izin bertanya ya kepada Teh Sophie. Jika boleh tahu kesibukan Teh Sophie apa aja nih, Teh? Kalau kesibukan saya akhir-akhir ini ya paling mengerjakan tugas kuliah. Mengerjakan tugas kuliah ya, Teh. Kalau boleh tahu Teh Sophie sudah semester berapa? Semester 5. Ini masih semester 5 ya, Teh. Selain mengerjakan tugas kuliah, apakah ada kesibukan lain, Teh? Paling organisasi sih. Organisasi apa, Teh, kalau boleh tahu? Hima. Masya Allah, produktif sekali ya, Teh. Selain kampus, Teh juga ada ikutan organisasi ya, Teh. Baik, Teh Sophie. Sebelumnya di sini saya izin bertanya kepada Teh Sophie. Apakah sebelumnya sudah mengikuti konseling, Teh? Pernah. Oke, kalau misalnya sudah, menurut Teh Sophie apa sih konseling itu? Konseling itu adalah layanan yang dilakukan oleh konselor, di mana di sana tuh kayak kita tuh sebagai kliennya tuh bercerita terkait permasalahan, terus nanti kita menemukan mencari solusinya gitu. Baik, sudah sangat tepat sekali ya, Teh, di mana konseling di sini yaitu sebuah layanan. Tadi Teteh di sini hadir dan tujuannya itu yaitu untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang Teh Sophie hadapi. Dan sebelumnya Teh Sophie saya izin menjelaskan terkait asas-asas dalam konseling. Di mana dalam konseling sendiri ada beberapa asas. Di antaranya yang pertama ada asas ketersediaan. Di mana dalam asas ketersediaan di sini hadirnya Teh Sophie pada hari ini itu atas keinginan Teh Sophie sendiri. Jadi tentunya tidak ada paksaan dari pihak luar ataupun yang lainnya. Dan yang kedua di sini juga ada asas keterbukaan, di mana Teh Sophie boleh secara terbuka permasalahan yang sedang Teh Sophie hadapi, atau bahkan Teh Sophie bisa nanti takutnya ada kebingungan bisa bertanya ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir di sini juga ada asas kerahasiaan, di mana dalam asas kerahasiaan ini tentunya semua yang Teh Sophie tadi ungkapkan tidak bisa saya sebarluaskan pada orang lain. Tentunya harus ada izin dari Teh Sophie sendiri, karena tentunya ini juga ada asas atau berkaitan dengan kode etik dari profesi saya, Teh. Dan di sini saya izin bertanya kepada Teh Sophie, jikalau nanti ada pihak luar yang ingin mengetahui permasalahan Teh Sophie, maka pihak siapa saja, Teh, yang diperbolehkan? Mungkin boleh ke dosen. Oke. Jadi nanti jika ada dosen yang ingin mengetahui permasalahan dari Teh Sophie, saya bisa menjelaskan ya permasalahannya. Namun sebelum itu, sejauh mana saya boleh menjelaskannya, Teh? Mungkin hanya garis secara umumnya saja. Dan selain kepada dosen mungkin juga sama orang tua, jadi nggak terlalu secara komprehensif gitu mengutarakan permasalahannya. Baik, Teh Sophie, nanti ketika misalnya ada dosen atau orang tua Teh Sophie, saya hanya bisa menjelaskan garis besarnya saja ya, Teh. Tidak bisa keseluruhan saya menjelaskan. Baik, Teh Sophie, sebelumnya di sini saya izin untuk merekam. Apakah diperbolehkan, Teh? Baik, terima kasih Teh Sophie atas kepercayaannya. Dan di sini Teh Sophie, apakah sudah siap untuk melaksanakan sesi konseling kali ini? Sudah. Baik, jika sudah siap,
Di sini saya sudah melihat intake inform dari Teh Sophie, di mana dalam intake inform tersebut Teh Sophie mengatakan ada masalah dari rasa kepercayaan diri. Nah, bisakah Teh Sophie menjelaskan lebih rinci terkait permasalahan tersebut, Teh? Permasalahannya saya tuh ingin lebih bisa percaya diri dan bisa mengutarakan atau berpendapat gitu. Baik, Teh Sophie memiliki keinginan untuk percaya diri. Nah, sebelumnya Teh Sophie, saya izin bertanya, kenapa Teh Sophie ingin percaya diri? Apa sih yang melatar belakangi hal tersebut, Teh? Karena dengan percaya diri saya tuh lebih kayak berani aja gitu. Jadi di sini Teh Sophie ingin lebih berani sehingga bisa mengungkapkan apa yang Teh Sophie ingin ungkapkan. Bukankah seperti itu, Teh? Iya. Baik, sebelumnya Teh Sophie, bisakah Teh Sophie menjelaskan lebih rinci terkait permasalahan ini? Bagaimana sih permulanya? Mungkin awalnya tuh kayak kan sering gitu kelas masuk. Nah, waktu kelas masuk itu kan sering belajar sama teman-teman. Terus ya kita tuh harus bisa berpendapat kan ya. Terus bisa intinya mah kayak berbicara gitu terkait tanggapan kita tuh apa kayak gitu. Nah, tapi saya tuh jarang bisa berspeak up gitu, jarang bisa mengeluarkan pendapat. Paling juga saya tuh kayak kadang ditulis tapi gak berani untuk menyampaikan, jadi kayak masih ya takut aja gitu. Baik, Teh Sophie memiliki kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ingin Teh Sophie ungkapkan. Dan di sini jika boleh tahu kenapa, Teh? Teh Sophie sulit mengungkapkan hal tersebut. Ya karena mungkin adanya rasa ketakutan, takut salah gitu kalau misalkan berpendapat. Terus takut belibet juga. Terus ya emang kurang gitu kepercayaan diri. Baik, Teh Sophie merasa kurang percaya diri karena takut untuk mengungkapkannya itu karena takut untuk belibet ya, Teh? Nah, baik Teh Sophie, sebelumnya apakah ada latar belakang dari masa lalu atau pengaruh dari orang lain, Teh? Pengaruh dari orang lain gak ada, cuman kalau masa lalu iya. Bisakah dijelaskan, Teh, terkait apa sih peran dari masa lalu sehingga Teh Sophie kesulitan untuk mengungkapkan pendapat Teh Sophie? Kalau untuk masa lalu mungkin sebelumnya karena pernah berpendapat juga, pernah berspeak up gitu untuk lebih bisa mengembangkan diri, tapi udah mencoba hal itu teh dulu kayak sering gak ditanggepin, terus gak diterima pendapatnya, jadi sering kayak ngerasa dikucilkan. Baik, di sini Teh Sophie ada perasaan kecewa ya, Teh, ketika harus mengungkapkan pendapat ternyata di masa lalu itu tidak diterima, sehingga ini mempengaruhi diri Teh Sophie saat ini. Baik, Teh Sophie, sebelumnya apakah ini sangat berdampak signifikan terhadap diri Teh Sophie? Iya, sangat. Bisakah Teh Sophie menjelaskan bagaimana dampak yang signifikan ya, Teh? Mungkin untuk signifikannya saya tuh jadi tidak berani untuk berspeak up, untuk berbicara kayak gitu. Jadi karena jadi penuh dengan rasa ketakutan. Baik, karena kejadian itu juga membuat Teh Sophie merasa takut ya, Teh, dan kesulitan ketika harus mengungkapkan atau ya ketika Teh Sophie ingin menjelaskan sesuatu, dan ini juga mempengaruhi rasa percaya diri Teh Sophie. Baik, Teh Sophie, sebelumnya di sini Teh Sophie, saya izin meringkas sedikit terkait permasalahan yang sedang Teh Sophie alami, di mana Teh Sophie merasa takut untuk mengungkapkan
apa yang ingin Teh Sophie ungkapkan atau public speaking mungkin ya Teh, karena ada pengaruh dari masa lalu Teh Sophie yang mana ini melekat hingga saat ini, sehingga Teh Sophie tidak percaya diri. Iya. Baik, Teh Sophie, sebelumnya saya izin bertanya kepada Teh Sophie, apa tujuan Teh Sophie untuk mengikuti sesi konseling kali ini Teh? Pastinya saya ingin lebih bisa meningkatkan kepercayaan diri saya. Baik, jadi tujuan Teh Sophie di sini yaitu ingin meningkatkan kepercayaan diri Teh Sophie. Bisakah Teh Sophie menjelaskan terkait apa sih percaya diri itu menurut Teh Sophie? Kalau menurut saya percaya diri itu ketika saya tuh berani gitu untuk berspeak up, itu berbicara tanpa adanya rasa ketakutan kayak gitu. Baik, jadi percaya diri ini ketika Teh Sophie bisa mengungkapkan semua yang ingin Teh Sophie ungkapkan tanpa rasa takut ya Teh sebelumnya. Dan di sini jika saya memberikan skala kepada Teh Sophie di mana 0 adalah skala yang buruk atau di mana ini menunjukkan keadaan yang tidak ideal, seperti Teh Sophie sangat cemas, Teh Sophie sangat mengkhawatirkan, sedangkan skala 10 adalah posisi yang sudah ideal, di mana ini Teh Sophie sudah bisa lebih percaya diri. Nah, jika sekarang sebelum kita saat ini Teh Sophie sedang ada di skala berapa? Skala 5. Baik, Teh Sophie sedang ada di skala 5 ya. Bisakah Teh Sophie menjelaskan apa sih skala 5 ini? Skala 5 ini ketika saya tidak percaya diri gitu dengan diri saya, bahwa diri saya itu bisa gitu, tapi nggak percaya gitu. Nah, jadi skala 5 ini di mana Teh Sophie tidak yakin apakah Teh Sophie ini bisa atau tidak. Nah, setelah sesi konseling ini Teh Sophie ingin ada di skala berapa? Skala 9. Setelah sesi konseling kali ini Teh Sophie ingin skala 9 ya Teh. Nah, bisakah Teh Sophie menjelaskan apa sih skala 9 ini maksudnya? Skala 9 ini dimana saya itu sudah benar-benar berani untuk speak up dan meningkatnya kepercayaan diri saya gitu. Baik, jadi tujuan Teh Sophie yaitu ingin di skala 9, di mana di skala 9 Teh Sophie sudah lebih percaya diri ya Teh. Baik, Teh Sophie, selanjutnya di sini saya ingin bertanya kepada Teh Sophie, bagaimana Teh Sophie memandang diri Teh Sophie, atau di sini bagaimana sih value atau keunggulan positif dalam diri Teh Sophie sendiri? Apa ya, saya itu mungkin orangnya ceria, terus ya penyabar, terus saya juga orangnya bijaksana. Baik, di sini Teh Sophie memiliki value ceria, penyabar, dan bijaksana. Nah, sebelumnya Teh Sophie tadi di bagian diri Teh Sophie itu ada rasa tidak percaya diri. Nah, bagaimana nih peran value Teh Sophie atau keunggulan Teh Sophie terhadap rasa tidak percaya diri ini? Pastinya perannya itu kayak apa ya, saya itu harus bisa ceria gitu setiap saat, terus tidak boleh memperlihatkan kesedihan, terus harus benar-benar gercep dan bijak juga gitu dalam mengambil keputusan, dan saya itu harus bisa mungkin sabar gitu dalam menghadapi situasi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan saya. Baik, jadi value yang Teh Sophie miliki ini ternyata bisa menjadi suatu pedoman ya Teh dalam diri Teh Sophie, di mana tadi seperti rasa ceria, di mana Teh Sophie bisa menunjukkan sisi positif Teh Sophie pada orang lain, serta Teh Sophie juga bisa lebih bijaksana dan sabar ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri Teh Sophie. Namun di sini Teh Sophie terkait permasalahan yang Teh Sophie alami, tadi rasa tidak percaya diri. Saya izin bertanya kepada Teh Sophie, apakah ini sumbernya itu dari diri Teh Sophie sendiri atau bagaimana Teh?
Iya, dari saya. Jika boleh tahu apakah ini dari pikiran Teh Sophie atau dari bagaimana Teh? Iya, dari diri saya, dari pikiran saya sendiri. Nah, jika boleh tahu Teh, bagaimana pikiran-pikiran yang otomatis muncul ketika tadi Teh Sophie sedang merasa tidak percaya diri? Saya itu berpikir kalau nggak diterima pendapatnya, terus bertele-tele dalam ngomong, terus belibet kayak gitu. Jadi rasa percaya diri ini muncul ketika ada pikiran, saya mah tidak akan diterima pendapatnya, dan saya mah pelibet, dan saya mah mungkin tidak sesuai ya Teh dengan pendapat orang lain. Nah, ketika ada pikiran-pikiran tersebut, apa sih emosi-emosi yang sedang muncul Teh? Pastinya emosinya tuh emosi kesel, terus sedih juga, marah. Jadi emosi yang muncul itu adalah perasaan kesal, marah, dan sedih ya Teh. Lalu perilaku apa Teh yang sering kali muncul juga Teh ketika ada tadi pikiran, perasaan yang seperti itu Teh? Saya tuh selalu menghindari orang-orang. Jadi tindakan yang sering kali muncul itu adalah penghindaran ya Teh. Dan di sini menurut Teh Sophie, apakah pola seperti itu sehat Teh? Kadang kayak mikir ada sehatnya, ada enggaknya. Kenapa Teh Sophie mikir ada sehat dan tidaknya? Bisakah Teh Sophie menjelaskan? Kenapa berpikir tidak sehatnya? Karena kalau misalkan seperti itu terus, saya tuh gak bakal berani sampai kapanpun itu, karena tidak memberanikan untuk mencoba. Terus kenapa ada bagusnya ya, lebih baik saya tuh diam kalau misalkan berbicara namun mungkin tidak dianggap atau tidak kalau misalkan berbicara juga percuma gitu, jadi Baik, di sini ada positif dan negatifnya, di mana tadi positifnya itu adalah Teh Sophie menghindari rasa takut ditolak oleh orang lain. Namun di sini Teh Sophie juga ada sisi negatifnya. Jadi rasa keberanian yang Teh Sophie miliki tidak Teh Sophie pertunjukkan. Jadi sehingga tadinya apa yang Teh Sophie ungkapkan tidak diungkapkan ya Teh. iya. Nah baik, berarti menurut Teh Sophie mana yang lebih dominan, apakah rasa positif atau negatif Teh? Negatif. Berarti seharusnya menurut Teh Sophie atau idealnya harus seperti apa agar tidak numpuk di yang negatif Teh, atau tidak lagi terulang seperti ini? Kalau menurut saya harusnya saya tuh bisa untuk berbicara gitu, bisa berspeak up dengan baik dan benar. Terus itu pun saya juga boleh gitu untuk tidak berspeak up, karena mungkin untuk melihat situasi dan kondisi juga, takutnya memperkeruh suasana atau bagaimana, seperti itu. Baik, jadi di sini Teh Sophie baiknya bisa mengendalikan diri dan menyesuaikan dengan situasi yang ada ya Teh. Baik Teh Sophie. Oke, di sini saya ingin minta Teh Sophie untuk menentukan terkait tadi pikiran, perasaan dan tindakan ini, apakah ini masuk ke positif atau negatif Teh? Pikiran yang otomatis negatif atau positif? Negatif. Nah, ketika pikiran negatif ini muncul, maka akan melahirkan perasaan negatif. Dan ketika perasaan negatif ini muncul, maka akan menimbulkan juga perilaku negatif. Bukankah seperti itu Teh? Oh iya. Nah, berarti bagusnya bagaimana Teh agar tidak lagi seperti itu? Kita mungkin harus mengubah pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif. Selain itu, apakah ada lagi Teh?
selain itu, atau kita juga bisa mengabaikan pikiran negatif itu dengan oh ya udah gitu, ini pikiran negatif saya, jadi nanti juga ada bakal hilang kayak gitu. Betul sekali ya Teh, dimana ketika ada pikiran kita bisa mengambil jeda dari pikiran tersebut. Karena di sini saya ingin bertanya kepada Teh Sophie, apakah di sini pikiran itu adalah saya atau saya adalah pikiran itu? Menurut Teh Sophie mana yang tepat dari dua kata tersebut Teh? Pikiran itu adalah saya. Nah, sudah sangat tepat ya Teh, dimana pikiran itu adalah saya. Jadi maksud dari hal tersebut adalah saya itu bukan bagian dari pikiran, tetapi pikiran itu adalah bagian saya. Yang mana di sini kita bisa mengambil jeda sedikit untuk melihat, oh ternyata saya misalnya berpikir, oh saya itu tidak percaya diri karena saya takut untuk mengungkapkan apa yang saya ingin ungkapkan. Dan di sini Teh Sophie bisa mengambil jeda agar Teh Sophie tidak langsung percaya pada kata-kata tersebut. Teh Sophie bisa memantau, oh iya saya tuh mikirnya kayak gini, saya tuh mikirnya kayak gini. Dan Teh Sophie jangan mengendalikan pikiran itu, karena pikiran itu pasti akan ada yang otomatis muncul. Namun ketika Teh Sophie sudah bisa mengambil jeda, Teh Sophie juga bisa Teh Sophie juga bisa berpikir lebih jernih lagi. Oke, ini sudah saya berpikir seperti ini, tapi saya mah bukan itu. Nah, Teh Sophie bisa menerapkan hal ini untuk kedepannya. Dan di sini ketika menurut Teh Sophie, ketika kita sudah mengganti pikiran yang negatif ke pikiran positif, maka apa sih dampak yang akan kita dapatkan Teh? Kita lebih bisa mungkin memilah dan memilih dalam untuk bereaksi atau bertindak. Baik, jadi ketika misalnya kita sudah bisa berpikir mengganti pikiran negatif ke pikiran positif, di sini bisa memilah ya Teh, mana reaksi yang bisa kita tunjukkan. Dan apakah ini akan mengakibatkan Teh Sophie bisa lebih percaya diri Teh ke depannya? Bisa. Baik, nah setelah kita diskusi di sini, apa sih strategi yang akan Teh Sophie terapkan untuk kedepannya agar nanti Teh Sophie bisa lebih percaya diri Teh? Strategi yang akan saya terapkan, mungkin yang pertama, saya mengakui bahwa pikiran negatif itu muncul, tetapi saya tidak menghakimi atau bukan tidak menerimanya, tapi lebih menerima pikiran itu tanpa saya itu memvalidasi pikiran tersebut. Terus saya juga harus bisa mengubah pikiran negatif itu ke pikiran yang lebih positif kayak gitu, supaya bisa bertindak dengan baik juga. Baik, jadi di sini strategi yang akan Teh Sophie terapkan yang pertama itu menerima tanpa menghakimi serta memvalidasi pikiran tersebut. Dan dari sini juga Teh Sophie akan mengalihkan dari pikiran negatif menuju pikiran positif. Itu sudah sangat tepat sekali ya Teh. Dan di sini saya ingin Teh Sophie bisa melihat apa sih 5 keunggulan Teh Sophie ketika Teh Sophie tidak percaya diri. Nggak ada. Oke, jadi ketika di sini tidak ada keunggulan dari tidak percaya diri. Nah sekarang jika ada 5 sisi negatif dari atau kerugian dari Teh Sophie misalnya tidak percaya diri, itu apa aja Teh? Pastinya saya tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa maju. Terus saya juga bakal stuck di sana, terus merasa rendah diri dan merasa tidak mampu gitu. Baik, di sini jadi ketika Teh Sophie melihat kerugian dari Teh Sophie tidak percaya diri itu, yang pertama Teh Sophie tidak berkembang, tidak ada kemajuan, akan stagnan. Dan banyak ya Teh dari hal-hal negatif yang akan
terjadi pada diri Teh Sophie. Dan di sini saya ingin Teteh melihat yang tadi keunggulan diri Teh Sophie. Bagaimana sih cara Teh Sophie mengembangkan value Teh Sophie sehingga ketika tadi ada rasa tidak percaya diri ini bisa membantu gitu ya sisi keunggulan diri Teh Sophie itu atau value Teh Sophie. Bagaimana caranya Teh? Saya harus ceria, terus saya juga harus penyabar, terus bijaksana, dan berpikir positif. Lalu saya juga harus bisa menerima. Baik, jadi nanti ketika misalnya sisi atau value yang akan Teh Sophie baik di sini, Teh Sophie melalui value yang Teh Sophie miliki akan lebih menerima sisi mungkin yang tidak percaya diri ini. Serta Teh Sophie juga akan sabar, di mana Teh Sophie akan menerima semuanya itu dengan lapang dada mungkin ya Teh, menjadikan semua ini sebagai pembelajaran. Serta Teh Sophie juga akan menghadapinya itu lebih positif ya Teh, di mana tadi ada pikiran negatif, Teh Sophie bisa mengalihkan dengan pikiran positif dan akan menerima hal itu bukan bagian dari Teh Sophie, tapi hanya sesuatu yang Teh Sophie bisa lihat, amati, dan diberi jeda agar nantinya bisa berpikir lebih baik lagi. Jadi Teh Sophie di sini sebelum kita mengakhiri sesi konseling, apakah ada yang ingin ditanyakan Teh? Cukup. Baik, jika sudah cukup, di sini apa sih saya ingin bertanya kepada Teh Sophie? Apa pembelajaran yang dapat Teh Sophie dapatkan selama sesi konseling ini? Yang pastinya banyak ya. Saya itu kayak jadi semakin sadar bahwa pikiran itu memang akan otomatis muncul gitu, entah itu pikiran positif maupun pikiran negatif. Tapi dengan itu bagaimana kita tuh bisa mengendalikannya terhadap keperasaan kita, terus sama tindakan yang kita lakukan, seperti itu. Saya sangat senang ya Teh Sophie sudah mendapatkan pembelajaran dari sesi konseling ini, dan sudah sangat tepat sekali Teh Sophie bahwa di sini kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, kita bisa mengambil jeda dari pikiran itu sendiri, dan juga bisa melihat keunggulan dari kita sendiri, sehingga ketika tadi ada sisi mungkin rasa tidak percaya diri ini, kita bisa memanfaatkan keunggulan kita agar nantinya rasa percaya diri ini tuh bisa tumbuh lambat laun. Dan alhamdulillah Teh, sesi konseling ini sudah berakhir. Di sini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Teh Sophie atas ketersediaannya untuk melaksanakan konseling bersama saya. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan. Mungkin nanti akan saya hubungi Teh Sophie lagi ya Teh. Terima kasih.